Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang sangat memotivasi dan mendorong umatnya untuk bekerja. Bahkan para nabi dan rasul, terutama baginda Rasulullah SAW, adalah seorang pekerja yang ulet. Beliau sangat mementingkan etos kerja. Semenjak beliau kecil sudah berlatih menjadi pengembala, sehingga beliau dewasa berdagang. Dan juga para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang giat bekerja. Sayyidina Adam umpamanya adalah seorang petani. Sayyidina Musa adalah seorang petani. Sayyidina Idris adalah seorang penjahit dan penulis. Sayyidina Daud adalah seorang pembuat besi. Dan para nabi dan rasul, mayoritas mereka adalah orang-orang yang bekerja. Oleh karenanya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu bekerja di dalam memakmurkan dunia ini demi melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dengan bekerja menghasilkan, dengan hasil itu untuk berzakat, dengan hasil itu untuk haji dan umrah, dengan hasil pekerjaan itu untuk menafkahi keluarga, dengan hasil pekerjaan itu untuk memakmurkan masjid, membangun madrasah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Ada 3 dasar pekerjaan itu. Yang pertama adalah az-zira'ah, pertanian, perkebunan dengan berbagai macam tanaman dan tumbuhannya. Yang kedua, as-sina'ah, industri atau kerajinan tangan dengan berbagai macam kerajinan-kerajinan dan kreativitasnya. Dan yang ketiga adalah at-tijarah, perdagangan dengan berbagai macam komoditi, impor atau ekspor dan berbagai macam perdagangan lainnya. Ketiga usaha ini dan pekerjaan ini adalah baik, adalah bagus selama berdasarkan ilmu agama, kemudian mengandung manfaat, tidak merugikan kepada orang lain, dan sangat memperhatikan batasan halal dan haram. Tetapi para ulama fikih memberikan keistimewaan salah satu dari 3 ini, dan mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Ada mengatakan at-tijarah paling utama dengan alasan karena Rasulullah SAW hamba Allah yang paling utama, yang paling istimewa, pekerjaannya adalah berdagang. Ada berpendapat mengatakan az-zira'ah, yaitu pertanian, lebih utama, karena di dalam pertanian mengandung pahala yang besar karena bisa menimbulkan sedekah kepada makhluk hidup di muka bumi ini. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, apabila seorang muslim itu bercocok tanam, dia menghasilkan buah-buahan atau apapun yang dihasilkan dari tanaman dan tumbuhan yang dia tanam, nanti akan menimbulkan sedekah. Baik hasil tanaman tadi dicuri, atau dimakan hewan, atau dimakan burung, atau dikurangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu ditulis sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Ini adalah salah satu kenapa perkebunan atau pertanian diutamakan atau diunggulkan oleh para ulama fikih. Dan di sana ada nilai tawakal, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutawakkilin, sangat menyukai hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian ada mengatakan juga as-sina'ah, ada industri atau kerajinan tangan, karena hadis Rasulullah SAW mengatakan khairu amalil abdi min kasbi yadih, paling wa mabrur, paling utamanya pekerjaan seorang hamba itu adalah dari pekerjaan tangannya
dan perdagangan yang bagus, atau tidak ada dicampur penipuan yang haram dan sebagainya. Maka akhirnya kita dituntut untuk menghidupkan atau memakmurkan dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang menganggur, yang tidak ada kegiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk kita bekerja, dan umat Islam sangat dituntut untuk bekerja. Bahkan salah satu hikmah hari Jumat ini, Rasulullah SAW, para ulama menyebutkan bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk bekerja walaupun di hari yang paling mulia, kecuali pada saat azan sudah memanggil untuk salat. Pada saat itu maka baru dilarang untuk bekerja, untuk berjual beli dan sebagainya. Selama sebelum azan Jumat maka masih diperbolehkan bekerja. Berbeda dengan agama-agama yang lain seperti Nasrani atau Yahudi. Mereka Nasrani hanya boleh melakukan pekerjaan pada selain hari Ahad, yang merupakan hari kebahagiaan atau hari ibadah mereka. Tapi kalau sudah memasuki hari ibadah, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ditutup semua pekerjaan itu. Kemudian bagi orang Yahudi, hari Sabtu tidak boleh melakukan kegiatan keduniaan. Mereka harus penuh full 24 jam untuk ibadah. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam pada hari Jumat, hari menjadi hari agung dan sucinya, tetap dipersilahkan untuk bekerja, boleh berdagang, boleh membuka toko, boleh pekerjaan-pekerjaan lainnya selama azan Jumat belum berkumandang. Ini menunjukkan hikmah akan Islam sangat mementingkan etos kerja kepada para umatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi taufik, diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu memakmurkan dunia ini, untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan hasil rezeki ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun Islam semakin jaya. Inilah, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.